في الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلوم في الدارين amin. Kemarin ya hadis yang ke-10 ini menceritakan tentang bagaimana surga diperuntukkan ya bagi orang-orang yang beriman. Dan diceritakan kemarin seseorang ya Nabi Musa bermunajat kepada Allah perihal tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga ya, yakni orang yang dianya dikeluarkan dari surganya Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lantas tidak memiliki tempat sedikit pun di dalam surga. Maka kata Allah, maukah engkau kuberikan tempat ya sebesar 2 kerajaan yang ada di dalam dunia. Maka orang-orang tersebut mengatakan iya. Kita kalau jadi orang yang dalam cerita Rasulullah ini sudah beruntung gitu ya. Iya. Jadi orang yang terakhir aja masuk ke dalam surga sudah beruntung. Ya, na'udzubillah kalau kita masuk ke dalam neraka, kekal dalam neraka. Tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang tinggi derajatnya nanti di dalam surga. Sebab cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man habbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Orang yang cinta kepada aku nanti bersamaku di dalam surga. Nah, cuman cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah aja macam mana ya? Dengan sembahyang kita dijaga, yang ketinggalan tuh dibayar sembahyangnya. Nah kemarin juga ceritanya tentang ya Rasulullah SAW menangis kemarin ya. Rasulullah menangis. Lantas sahabat berinisiatif memanggil anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Ya karena kalau ada anak beliau ini itu menjadi pelipur lara Rasulullah sehingga Rasulullah tidak menangis lagi. Dipanggillah dari Sayyidah Fatimah. Para sahabat tak ada yang berani bertanya kenapa Rasulullah menangis. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidah Fatimah, maka Sayyidah Fatimah pun berkata kepada Rasulullah, menanyakan, "Badaka simal ladzi abakaka?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Bertanyalah Sayyidah Fatimah. Ini setelah inisiatif para sahabat yang lainnya ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, memanggil Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qala Nabi alaihi salatu wassalam, fa kaifa la abki wa qad nazzala Jibril alaihi salam bi hadhihi al-ayah. Bagaimana mungkin, kata Rasulullah, aku tak menangis sedangkan Jibril turun membawa ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Kata Rasulullah, Jibril turun membawa ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahannam itu dipersiapkan bagi mereka semua. Ini pengikut-pengikutnya syaitan, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kesedihan yang paling sedih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan melihat
kesusahan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sering kita baca tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sifatnya yang sangat memikirkan kita dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, yang dipikirkannya umatnya. Nah, malaikat Jibril turun mengatakan neraka jahanam ini diperuntukkan bagi mereka semua. Maka menangislah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an babi minha. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku bagaimana sih keadaan neraka jahanam itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una alfa jabal minan nar. Wahai Fatimah, sesungguhnya yang paling rendah daripada pintunya neraka itu sab'una alfan jabalin. Di dalamnya terdapat 70.000 gunung yang min narin, terbuat daripada api. Paling bawahnya itu ada 70.000 gunung yang terbuat daripada api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfa wadin minan nar. Setiap satu gunung itu ada 70.000 daripada lembah yang terbuat daripada api. Wa fi kulli wadin sab'una alfa alfin su'ubun minan nar, ya. Daripada wadah tersebut ada 1 juta terbuat daripada api. Wa fi kulli syu'amin alfu alfi madinatin. Daripada setiap syu'bah itu terdapat 1 juta kota. Jadi besar betul, ya. Neraka itu di dalamnya api semua pokoknya. Gunungnya terbuat dari api, lembahnya terbuat dari api, ya, waduknya terbuat dari api, kotanya pun terbuat daripada api. Wa fi kulli madinatin sab'una alfa alfin kasrin minan nar. Dan daripada setiap kota itu terdapat 1 juta daripada 1 juta kasrin minan nar, kerajaan daripada api neraka. Wa fi kulli kasrin alfu alfi darin minan nar. Setiap satu kerajaan ada 1 juta daripada dar, ya. Dar ini rumah, minan nar, daripada api. Ada kamar-kamar yang terbuat daripada api. Ya, berapa juta sudah nih, ya? 70.000 gunung. Di satu gunung itu ada 70.000 lembah. Setiap 70.000 lembah itu terdapat 1 juta su'abi minan nar, ya. Daripada setiap su'ab itu terdapat 1 juta daripada kota-kota. Setiap 1 juta kota, satunya ada terdapat 1 juta daripada kerajaan. Kerajaannya ada pula 1 juta daripada rumah-rumah atau daripada tempat tinggal. Wa fi kulli darin sab'una alfa alfin baitin minan nar. Tempat tinggalnya itu ada daripada rumah-rumah 1 juta rumah daripada api. Wa fi kulli baitin sab'una alfa alfin suddukin minan nar. Wa fi kulli suddukin sab'una alfa alfin naw'in minal adabi laysa fi adabun syaghilu sahibuha. Setiap kamar rumah, dalam rumah terdapat bilik atau tempat dikotak-kotakkan, ya, menjadi sab'una alfa alfin 70.000 juta, ya. Sab'una alfa alfin 70 juta nau'in minal adabi, daripada macam-macam siksa
Laisa fi adzabun syakilu sahibah. Yang lainnya ya itu sibuk dengan siksaannya masing-masing. Beda-beda siksaannya. Dia tak terbayang lagi sudah yo. Dari tadi itu berapa kali bagi bagiannya. Ya. Wasaqatat Fatimah radhiyallahu ta'ala an wa liman dakhala an-nar. Celakalah orang yang masuk ke dalam api neraka. Itu udah tak terbayang sudah gitu. Setiap bahagian-bahagian itu satu gunung yang ada bahagiannya lagi 70.000 lagi. Ada lagi bahagiannya, ada bahagian berapa. Ya, setiap satu tempat itu siksaannya beda. Alhamdulillah ya. Ini yang membuat Rasulullah merasa sedih. Celakalah kata Sayyidah Fatimah yang masuk ke dalam api neraka. Maka manakala mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau pun mengatakan, ya laitani kunta kabashan li ahli faduni wa kull lahmi wa farqin a'dha'i wa mazun ma'adhum wa lam asmi min dhalika jahannam. Ya, alangkah celakanya aku ya kalaulah aku ni asalnya apa bahasa kita itu, kalau begini tahu aku kemarin diciptakan Allah jadi hewan ternak ya, diternak, disembelih, aku dimakan dimakan dagingku sehingga dibelah-belah ya, tulangku dihancurkan, dimakan semua orang yang mengembalaku, dan aku tidak mendengarkan cerita tentang neraka jahanam. Sudah lemah hidup menjadi manusia. Kalau begini ya Allah, tahu aku kemarin hidup jadi kambing aja lah. Kata Sayyidina Umar, tahunian aku digembala sama orang, disembelih, dimakan daging aku tak tahu cerita tentang jahanam. Maka ketika mendengar juga Sayyidina Abu Bakar, maka dia pun mengatakan, ya Allah, ya laitani kuntu ta'iran fil mafawaz, ya. Kalaulah dulu aku diciptakan oleh Allah menjadi seekor burung yang gawainya cuma terbang di udara, makan biji-bijian, minum daripada sungai-sungai, hidup di hutan, dan aku tidak mendengar cerita tentang neraka jahanam. Orang-orang soleh macam gitu nih ya. Orang-orang yang soleh ya. Maka dalam Al-Quran itu diceritakan itu berapa banyak ya orang-orang kuntu turabah ya. Ya laitani kuntu turabah. Nanti orang di akhirat banyak yang mengatakan ya laitani kuntu turabah. Ya alangkah sialnya aku kalaulah aku dulu di dunia hidup adalah tanah. Kalau aku dulu hidup di dunia jadi batu bela kalau begini, daripada masuk ke dalam neraka. Artinya diciptakan oleh Allah tanpa ada diperhitungkan lagi ya. Nah dimasukkan ke dalam surga neraka. Sudahlah, ketika kiamat hancur, lebur, hilang kisah. Tak ada lagi dipertanggungjawabkan tentang amal ibadahnya. Para sahabat banyak begitu mendengar cerita neraka jahanam tadi, saking takutnya dengan neraka jahanam. Ada yang mengatakan, kata Sayyidina Ali, ya, kalaulah aku dulu, kata Sayyidina Ali, jadi rumput, jadi ilalang, kata beliau, ya, dimakan sama hewan ternak, ya, sehingga aku tidak akan mendengarkan tentang neraka jahanam. Nah, Masya Allah ya, para sahabat begitu ya, ketika mendengarkan neraka jahanam. Kalau kita zaman sekarang neraka jadi main-main, ya tak ya? Yuk kita nanti kata kawan party di neraka kawannya. Ya Allah ya, dia kan di video viral begitu ya. Dia kira enak neraka itu. Neraka itu warnanya hitam, ya. Apinya warnanya hitam nih. Api apa tuh? Amaterasu gini. Api hitam ini tak akan padam nih. Maka neraka itu ketika apinya menyentuh telapak kaki orang,
maka mendidihlah ya sampai ke ubun-ubun kepalanya. Saking meledaknya itu. Cuma kaki yang kena, tapi yang meledak kepala saking panasnya api neraka. Dibayangkan, ya kita terakhir aja lah korek tuh ya, kita bakar tangan gitu, macam mana panasnya, macam mana yang dari kaki tadi itu cuma kena hawanya sampai meletup sampai ke kepala tadi. Banyak para sahabat yang menyesal ketika mendengar cerita neraka jahanam. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Ya, para sahabat lainnya dalamnya juga seperti sahabat Salman ya Al-Farisi bertemu dengan Sayyidina Bilal. Ya idza sakana min hamamiha wa atmana min ruzuqiha ya. Maka orang-orang yang dianya mengingat daripada neraka itu salah satu untuk menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh kadang-kadang tuh hidup diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lupa bahwa nikmat tersebut kadang membuat kita lupa bagaimana nanti ketika kita hidup dalam nerakanya Allah ya. Makanya Allah ciptakan sakit tadi sebagai kafaratul dzunub, sebagai pelebur dosa. Kalau orang sakit nanti dia akan ingat tuh macam mana penderitaan. Bukan nanti dia masuk neraka, naudzubillah ya, maksud itu macam mana sih rasanya ketika sakit kena siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak-banyak tuh ingat ya. Banyak-banyak ingat tentang cerita surga dan banyak-banyak mengingat tentang cerita neraka. Ya, kita habiskan lagi sedikit lagi nih ya. Diriwayatkan daripada Al-Imam Mansur bin Ammar ya. Suatu ketika beliau nazilan fi sakin min sakatil kufi bijatil hajatihi. Suatu ketika beliau berjalan di lorong-lorong daripada kota Kufah ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Lewatlah beliau pada satu malam yang gelap fi hajatin, ada hajat beliau. Maka manakala beliau melewati satu rumah, beliau melihat fi jawfil laili qailan yakul. Pada malam itu ada orang yang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, dengan sebab kemuliaan Engkau, aku ini ahli maksiat ya. Tapi kemaksiatanku ini selalu mengalahkan Engkau ya Allah. Tapi aku tahu bahwa aku adalah orang yang pelaku maksiat. Jadi orang yang bermaksiat itu pertama sekali ketika dia melakukan kemaksiatan, yang dituntut adalah iqrarun nafsi ya. Mengakui kesalahan. Kalau orang sudah dianya mengakui kesalahan kepada Allah, disitulah nanti dia bisa bertobat kepada Allah. Kalau orang tidak mengakui kesalahan kepada Allah, maka dia tidak akan bertaubat. Dianya minum khamar, tapi dia merasa tidak bersalah. Salah bayar tuh nak taubat tuh. Ya, kalau dia melakukan kemaksiatan, yang pertama harus dia mengakui kesalahan tersebut. Nah, akhir zaman sekarang ini banyak orang yang dia melakukan kemaksiatan tapi tidak tahu dia bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Ya, karena dia tidak berilmu. Banyak hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya dilarang oleh agama, tetapi dianya mengatakan tidak dilarang oleh agama karena ketidaktahuan. Contoh seperti orang yang nyinjam duit pakai riba, ya,
iming-imingnya kooperasi kata kawannya dah. Cuman ada duit ribanya. Tidak ada kawan itu tuh cuma duit pinjaman kooperasi. Nah rupanya ada ribanya, itu tak boleh tuh. Nah orang yang begini tidak tahu kalau dia salah, dia tidak akan pernah bisa bertaubat. Ya. Jadi harus yang kita ketahui ketika melakukan kemaksiatan adalah orang yang mengakui bahwa dia melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku ni bermaksiat kepada Engkau, tapi wa ma kunta laka 'indal maksiati jahilan. Walakin khati'ati ardu awazani satrul mukhil ala ani 'alaiha syaqan fahlamtu fi maksiati bijahli. Ya, sehingganya aku ni ditolong oleh diriku, hawa nafsuku, sehingga aku bermaksiat kepada Engkau. Maka sekarang ya Allah, aku berharap kata Engkau, anta qabala udhri, Engkau memaklumkan, Engkau menerima daripada udhurku, ya. Maka aku akan menjadi orang yang menyesal ketika Engkau tidak merahmati aku. Nah, ketika orang ini bermunajat, kata Imam Mansur, ketika itu beliau membacakan sebuah ayat, ya. Jadi mungkin kayak betul jalan depan sinilah, ya kan? Jalan depan sini tiba-tiba dengar orang didengar beliau. Nah, ketika sudah diam orang bermunajat tadi, beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka ketika orang tadi mendengarkan Imam Mansur ngomong tadi ayat tadi ini, dia mendengar teriakan yang sangat dahsyat, sehingga wadahatan wa harakah, dan berdiam setelah itu. Ba'da Hasan. Jadi ketika beliau membacakan ayat ini, orang yang mendengar tadi itu pun berteriak dan meninggal dunia. Ya, saking takutnya. Begitu orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu rasa takutnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibacakan ayat, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang di dalamnya ada malaikat yang sangar, yang sangat kuat, yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada malaikat tersebut. Terkejut orang tadi meninggal dunia. Ya, itu guru-guru kadang cerita juga tuh, orang-orang zaman dulu kalau nak ngaji ke suatu guru itu, ya, itu lama baru diizinkan sama orang tua. Kenapa? Karena ketika dia ngaji zaman dulu nih, banyak yang meninggal dunia karena begitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut pengajian di sini, ada guru menjelaskan bahwa Allah tuh mengadab begini, akhirnya meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita manusia hidup pada zaman sekarang ini, ya, harus memiliki sifat roja dan khaufnya seimbang. Roja itu artinya pengharapan diampuni oleh Allah. Khauf itu adalah rasa takut dia ketika bermaksiat kepada Allah. Jadi tak boleh juga terlalu takut, tidak boleh juga terlalu santai, ya. Di roja sama khauf itu harus seimbang, ya, seimbang. Ya, manakala paginya ini kembali ke tempat tadi, orang sedang menangis, ya, dan dia melihat manusia sedang bertakziah, ya. Mamanya pun mayit tadi pun menangis,
dan dia mengatakan jazallahu qatila bani khairan tala ala bani ayati dari alam kali yusalli film salawat ya. Yang ngumpatlah mamanya tadinya. Semoga Allah membalas ya yang telah membunuh anakku khairan akan kebaikan. Orang dulu kayak gitu ya. Ada anaknya meninggal dunia disebabkan orang lain, tapi karena membaca ayat yang membuat anaknya takut ya. Kalau gitu mungkin merasa bersalah mungkin ya merasa bersalah. Tapi kalau orang soleh tidak ya. Singkat cerita, ketika itu dia bermimpi bertemu Umayyah tadi. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat terhadap engkau? Fa'ala bima fa'ala bi syuhada'il badr. Allah memperlakukanku sebagaimana orang yang meninggal di perang Badar, syuhadanya perang Badar ya, artinya Allah memuliakan orang tersebut. Fa kaifa qala li annahum qutilu bi sayfil kuffar wa qutiltu ana bi sayfil ghafar. Aku ya orang perang Badar itu dibunuh sebab dengan pedang kekufuran, aku dibunuh dengan bisayfil ghafar, dengan pedang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Misal hadis yang ke-10. Jadi penting kita mengingat daripada kematian, tentang cerita-cerita orang-orang yang berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, ini semua kan awalnya dari cerita ketika Rasulullah merasa sedih. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ya. Kan sering kita ulang tuh kata Allah, wala sawfa yu'tika fatarda, maka Allah akan memberikan apa-apa pun sehingga kau merasa ridho. Rasulullah menangis ketika diceritakan umatnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi-nabi terdahulu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang diijabah ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ya. Para nabi mengambil doa-doanya ketika di dunia. Ada yang dimintakan sama para nabi ditenggelamkan ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa ya ditenggelamkan umat-umatnya ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan 3 doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma ghafir li ummati, ampuni dosa umatku. Sampai 2 kali Rasulullah minta umatnya diampunkan. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, fattabi'u tsalisah ya syafaati yaumil qiyamah. Ya Allah Rasulullah. Yang terakhir aku minta kata Rasulullah, pengampunan umatku nanti berada di akhir. Ya. Jadi beruntung kita. Beruntung kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jackpot ya. Bonus yang begitu besar. Apa dia? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, itu yang kita pegang. Ya, rajin aja pergi majelis, baca maulid, sempatkan hadir, ajak kawan-kawan yang lain, sudahlah. Kalau kita cerita neraka dari macam mana dari itu ya. Susahnya orang yang masuk ke dalam neraka 70.000 sampai pintu-pintunya sampai berjuta-juta ya. Macam mana orang huru-haranya dalam neraka. Tapi Rasulullah datang ya, adalah berikan syafaat kepada kita semua. Maka kata Rasulullah, syafaati lil kaba'iri minal ummati ya. Atau kama qala Rasulullah, syafaati lil kaba'iri ummati. Syafaat aku berikan bagi orang-orang yang memiliki dosa besar ya. Bukan dosa-dosa kecil lagi, dosa-dosa besar, artinya dipukul rata, yang besar yang kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab daripada memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah memikirkan itu
Ya. Nah, kita kok tak memikirkan Rasulullah, ya? Masa tak memikirkan Rasulullah? Yang jelas-jelas cintanya itu pasti akan dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk meraih surganya, ya. Diberikan kekuatan untuk dijauhkan daripada api neraka. Makin hari makin cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah duduk majelis, dengarkan kalam-kalam Rasulullah, dengarkan hadis-hadis Rasulullah, sudah cukuplah, ya. Cukuplah. Mudah-mudahan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Akan datang al-hadis al-hadi asyar, ya. Hadis yang ke-11, wallahu a'lam. Shawab al-Fatihah.